Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Febrianto dari kelas H. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pengertian tentang BIP atau yang biasa disebut dengan Break Even Point. Break Even Point, sering pula disebut sebagai BIP, adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dapat dikatakan, titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak atau orang awam menyebutnya dengan balik modal. Dasar-dasar break even point. Biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BIP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nilai biaya tetap akan tetap konsisten meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Dalam perhitungan BIP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Perhitungan BIP bisa berlaku untuk suatu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Manfaat analisa break even point. 1. Mengetahui nilai BIP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BIP. Dengan adanya nilai BIP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisien kerja yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, penggantian tenaga kerja dengan mesin saat terjadi otomatisasi produksi, maka akan terjadi perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. 3. Nilai BIP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. 4. Karena BIP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BIP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Pembentuk break even point. Dalam mendapatkan sebuah nilai BIP, terdapat 4 elemen pembentuk, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konsisten, walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah pada unit tertentunya. Harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Kelima, ada pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk menyoreksi atau mengoreksi pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Oke, berikut adalah contoh dan cara analisis break even point. Budi adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual botol air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif yang jumlahnya mencapai $100.000. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu botol air adalah $2 per unit. Botol air ini dijual dengan harga premium $12. Untuk menentukan break even point atau titik impas botol air atau modal balik, premium perusahaan A, BIP sama dengan 100.000 dibagi 12 dikurang 2 sama dengan 10.000. Oleh karena itu, mengingat biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual botol air, perusahaan A perlu menjual 10.000 unit botol air untuk mencapai titik impas. Perhatikan penggambaran grafis break even point. Representasi grafis dari penjualan unit dan penjualan dolar yang diperlukan untuk mencapai titik impas disebut sebagai grafik titik impas atau grafik cost volume project. Di bawah ini adalah grafik CEV dari contoh di atas. Penjelasan, satuan ada di sumbu X atau horizontal dan jumlah dolar ada di sumbu Y atau vertikal. Garis merah menunjukkan total biaya tetap sebesar $100.000. Garis biru menunjukkan pendapatan per unit yang terjual, misalnya menjual 10.000 unit akan menghasilkan pendapatan 10.000 kali 12 sama dengan $120.000. Garis kuning menunjukkan biaya total atau biaya tetap dan variabel, misalnya jika perusahaan menjual 0 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan $0 untuk biaya variabel tetapi $100.000 untuk biaya tetap dengan total biaya $100.000. Jika perusahaan menjual 10.000 unit, perusahaan akan memerlukan 10.000 kali 2 sama dengan $20.000
untuk biaya variabel dan $100.000 untuk biaya tetap dengan total biaya $120.000. Titik impasnya adalah 10.000 unit. Pada titik ini mendapatkan pendapatan akan menjadi 10.000 kali 12 sama dengan $120.000, dan biaya akan menjadi $10.000 kali 2 sama dengan $20.000 dalam biaya variabel dan $100.000 dalam biaya tetap. Jika jumlah unit melebihi 10.000, perusahaan akan mendapatkan untung dari unit terjual. Perhatikan bahwa garis pendapatan lebih besar dari garis biaya total kuning setelah $10.000 unit produksi. Begitu juga jika jumlah unit di bawah 10.000, perusahaan akan merugi dari 0,999 unit garis biaya total, berada di atas garis pendapatan. Berikut adalah faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan. 1. Peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada peminatan yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produk yang akan dipenuhi oleh konsumen. 2. Kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama sementara harga biaya variabel meningkat, seperti harga bahan baku. 3. Perbaikan peralatan. Dalam kasus di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Kegagalan peralatan juga berarti biaya operasional yang lebih tinggi dan oleh karena itu impas yang lebih tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan, break-even point atau BIP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Sekarang, bayangkan jika Anda membuka sebuah usaha yang menjual tas. Modal yang Anda keluarkan untuk membangun usaha tersebut adalah 10 juta dan harga jual tas buatan usaha Anda adalah 500.000. Maka untuk mencapai BIP atau balik modal, Anda harus menjual tas sebanyak 20 buah. Apa sih yang perlu diperhatikan sebelum menghitung BIP? 1. Ada biaya tetap. 2. Biaya variabel. 3. Harga jual. Dan 4. Pendapatan. Itulah dari penjelasan lengkap tentang break-even point. Harapan kedepannya, semoga teman-teman bisa mengetahui BIP ini bisa memperoleh untung lebih besar, serta teman-teman mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan teman-teman.